Untuk kesehatan, masih untuk kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan boleh bersama-sama dengan keluarga memuliakan ibadah online kami pada malam hari. Dalam ibadah online Tuhan tidak mengurangi sukacita kami. Kami boleh hadir kepada Tuhan, memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Ibadah kami pada malam hari Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, terlebih menyenangkan hati Tuhan, agar kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk kepada Tuhan beribadah dengan maksimal kami. Bapa di surga, terima kasih kan dari awal hingga akhir pada malam hari ini ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang baik, karena hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, Kau yang memberikan untuk keluarga yang ada di rumah masing-masing juga boleh bergabung beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus kiranya berkat-berkat ya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami serahkan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, tiba waktunya kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Tuti. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita buka hati kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Mari kita fokus segala hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Sekali lagi Tuhan, diserahkan hati.
agar aku menyenangkanmu, agar aku menyenangkanmu. mari kita katakan menyenangkanmu, serangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan pujian ini. Tuhan, kami mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. agar aku menyenangkanmu, serangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari dengan iman kita katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, serangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, serangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya benar Tuhan Yesus. Inilah selalu menyenangkan hatimu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan dan demi kesempatan yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada kami pada malam hari ini. Kalau kami boleh untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kami untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan Yesus dengan apa akan kami menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada malam hari Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kami dan kerinduan kami mau datang kepada Tuhan. Untuk kami begitu boleh menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami sungguh-sungguh ucap syukur Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan, kami boleh diberikan kesehatan maupun kekuatan untuk kami boleh datang kepadamu. Dan segala ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Silakan hidup kami dengan karakter. Dan kalau ada satu-satunya Allah kami yang sanggup menolong kami, satunya Allah kami yang sanggup menguatkan hati kami, terlebih satu-satunya Allah kami yang sanggup menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ini kami aminkan Tuhan Yesus, karena kami sungguh-sungguh hati Tuhan. Terlebih kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dapat memberikan kami yang lebih sungguh untuk mau datang kepada Tuhan. Untuk kami boleh disertai oleh kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan hati kami ya Bapa. Dan sekali lagi kita katakan pujian ini, menyenangkanmu, Menyenangkanmu, serangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, serangkanmu,
kita berdoa. Pujian yang telah kami naikkan merupakan respon hati kami yang padamu Tuhan. Bagaimana kami rindu untuk senantiasa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun jika kami harus jujur, ada banyak sikap, tindakan, kata pikiran kami. Jujurnya belum sanggup menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur. Tetap melatih kami, Tuhan tetap mengampuni kami. Bahkan Tuhan tetap mau kami untuk terus belajar dan belajar menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, kami Tuhan, dengan memberi hati kami, ditaburi kebenaran firman Tuhan, yang akan menuntun kami, akan melatih kami, dan yang akan membuat kami untuk terus berpaut kepada firman Allah. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu saat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah masing-masing. Urapan Allah juga akan turun atas mereka, dan biarlah kebenaran firman akan meneguhkan dan menguatkan setiap jemaat yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan perenungan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya damai sejahtera Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu bersama keluarga. Malam hari ini dalam ibadah Beston, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang pertama, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-46. Ulangan pasal yang pertama, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-46. Baiklah, saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu silakan menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Di bawah satu perikop, riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini yang akan menjadi perenungan kita, membuat kita belajar untuk melihat ada faktor yang sesungguhnya secara kehidupan kita sebagai orang percaya, mengapa ada banyak hal yang kita alami yang bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam bagian ini, Musa meriwayatkan atau Musa menceritakan kembali faktor atau kondisi bangsa atau umat Tuhan pada saat itu, di mana mereka mengalami kegagalan. Dan kegagalan ini sifatnya sangat amat fatal. Mengapa? Karena jika Bapak Ibu melihat pada ayatnya ke-45, di situ sangat jelas ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau,
Mengapa tadi saya katakan sangat fatal? Karena Tuhan sendiri tidak lagi mendengarkan apa yang menjadi seruan mereka, bahkan tangisan mereka kepada Tuhan. Semua kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Pernah merasakan sedihnya ketika gagal dalam banyak hal. Dan tidak ada di antara kita yang bisa berkata, saya tidak pernah gagal. Semua kita pernah mengalami kegagalan. Tetapi pada malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk tidak mengulangi kegagalan yang dialami oleh umat Tuhan pada masa itu, supaya kehidupan kita senantiasa didengar oleh Tuhan, diperhatikan Tuhan, bahkan dibela oleh Tuhan. Apa yang terkasih? Dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana Musa menceritakan kembali kondisi umat Tuhan yang sesungguhnya mereka menunjukkan pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Sedikit saya ingin menyampaikan mengapa mereka sampai mengalami kegagalan yang sangat fatal. Ketika Musa mengirim 12 pengintai untuk melihat kondisi kota Kanaan pada saat itu, kita tahu jelas ada 2 orang yang memberikan informasi yang sungguh-sungguh menguatkan. Informasi yang membuat umat Tuhan untuk tetap kuat, untuk tetap semangat. Kita tahu yaitu siapa? Kaleb dan Yosua. Tapi yang ke-10 orang ini melemahkan orang-orang Israel. Mereka melemahkan umat Israel. Mereka mengatakan tidak mungkin, kita ini tidak bisa masuk. Dan kondisi itu membuat umat Tuhan memberontak kepada Tuhan. Mendingan kami mati aja di Mesir. Ayo kita angkat lagi pemimpin yang baru, kita pulang lagi ke Mesir. Supaya apa? Gak usah kita capek-capek, nggak usah kita bingung-bingung mengorbankan anak istri kita dan lain sebagainya. Buat Allah, kita tahu ke-10 orang yang membawakan berita yang menciutkan hati umat Tuhan itu tetap mendapat bagian yang juga besar dari Tuhan. Dan ketika Musa melihat kondisi umat Tuhan yang mengalami hati yang ciut, Musa berkata bahwa mereka harus tetap teguh, mereka tetap harus kuat, karena ada informasi yang dibawakan oleh Kaleb dan Yosua yang begitu memberikan fakta yang sebenarnya. Setelah Tuhan akan murkanya kepada ke-10 orang yang membawakan berita yang menciutkan hati umat Tuhan, dan umat Tuhan yang lainnya, mereka kembali merasa percaya diri. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Tuhan sudah tidak mengizinkan mereka lagi untuk masuk berperang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, yang membuat mereka gagal karena pertobatan mereka yang tidak sungguh-sungguh itu, yang awalnya mereka meyakini pertolongan Tuhan, tetapi dilemahkan, dan setelah Tuhan murka, mereka kembali dan mereka merasa terlalu pede. Terlalu pede untuk pergi berperang, terlalu pede untuk pergi menyerbu, terlalu percaya diri dan menganggap mereka bisa. Memang percaya diri itu perlu. Tapi kalau percaya diri yang tidak berdasar, itu juga perlu dipertanyakan ya Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi orang yang berlaku konyol. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan, mengapa mereka gagal? Dan ini menjadi peringatan bagi saya dan Bapak Ibu, supaya kita juga tidak mengulangi kesalahan itu. Perhatikan, setelah mereka melihat perbuatan Tuhan, murka, dan mereka mau melembutkan hati Tuhan, mereka mau maju berperang, mereka menganggap mudah
untuk berperang. Pada saat itu Tuhan sudah tidak mengizinkan umat itu untuk berperang kembali. Karena ada waktunya mereka akan masuk untuk berperang. Nah, perhatikan ayatnya yang ke-41, di situ dikatakan, dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Nah, mereka merasa percaya diri tanpa ada pertolongan Tuhan. Mereka merasa diri mereka mampu dengan kekuatan mereka. Mereka menganggap mudah. Mengapa? Mereka yakin bahwa dengan peralatan perang mereka bisa maju berperang dan mengalahkan musuh mereka. Padahal pada ayatnya yang ke-42, melalui Musa, Tuhan katakan, kasih tahu mereka jangan maju, karena aku tidak ada di tengah-tengahmu. Ini juga satu pembelajaran bagi kita Bapak Ibu, dalam menghadapi segala sesuatu. Hendaknya kita senantiasa bertanya kepada Tuhan. Hendaknya kita senantiasa melibatkan Tuhan. Nah, orang yang bertanya dan melibatkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan hati yang peka. Apakah ini iya atau tidak? Tetapi kalau orang yang asal-asalan, terlalu percaya diri dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, ia akan bertemu dengan kegagalan. Itu yang pertama. Bangsa Israel merasa mereka mampu tanpa Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang ke-43, saya akan membacakan dari 42. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berkata kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Yang kedua yang membuat mereka gagal, karena mereka tidak memberikan telinga kepada suara Tuhan melalui Musa. Bapak Ibu yang terkasih, perlu memiliki kepekaan untuk mendengar. Apakah itu berkenan atau tidak kepada Tuhan? Bangsa Israel, mereka sudah tidak reken lagi ya kepada suara Tuhan melalui Musa. Karena terlalu pedenya mereka pada ayatnya yang pertama 41 tadi, sehingga mereka merasa tidak penting nasihat Musa. Sehingga mereka merasa tidak penting untuk mendengarkan apa lagi pesan-pesan Tuhan melalui Musa. Yang penting kita maju, toh Tuhan juga kemarin suruh kita berperang, tetapi kita sempat tidak mau dan sekarang kita mau. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan titah Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan, itu membuat kita mengerti apakah semuanya itu berkenan atau tidak kepada Tuhan. Apakah semuanya itu mendatangkan sukacita bagi kita dan Tuhan berkenan atas tindakan kita. Jangan sampai kita tidak mendengarkan. Kalau kita sudah menutup telinga, kepekaan itu tidak akan ada dalam diri kita. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Tentunya setiap keluarga, setiap pribadi ada saat teduh pribadi, ada doa pribadi di hadapan Tuhan. Dan dengan cara seperti itulah ada kepekaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel membuat mereka sungguh-sungguh tidak lagi ada dalam pemandangan Allah, tidak lagi membuat mereka didengarkan Allah, tidak lagi membuat mereka bisa dikatakan tidak dikasihi Allah. Karena ayat yang ke-45 jelas sekali, Tuhan sudah tidak menghiraukan mereka. Sekalipun mereka menangis di hadapan Tuhan. Ini jelas sekali firman Tuhan katakan, Tuhan tidak mendengarkan tangisan mereka. Tuhan tidak lagi memberi telinganya kepada suara mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, biarlah apa yang kita alami dalam kehidupan kita, perjalanan hidup yang akan kita jalani, mari kita mengembangkan
hati yang untuk senantiasa bertanya kepada Tuhan, tidak menganggap segala sesuatunya mudah, dan menganggap sesuatunya mudah ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita. Menganggap sesuatunya bisa hanya karena Tuhan berkehendak. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang ada pada diri kita saat ini, sehingga kita berlaku terlalu berani, nggak pakai doa juga, nggak apa-apa. Toh kita sudah punya dasar yang kuat, toh kita sudah punya modal yang banyak, toh kita sudah punya keahlian yang bisa menghantar kita kepada kesuksesan. Nggak usah lah berdoa, apalagi doa puasa. Nggak usah pakai tanya-tanya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kegagalan akan menanti bagi setiap kita yang tidak melibatkan Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Dan tentunya ini berbicara bagi anak-anak Tuhan, karena orang yang di luar Tuhan, mereka tidak akan melakukan komunikasi tanya kepada Tuhan dengan apa yang akan mereka jalani. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tidak mengulangi kegagalan bangsa Israel, supaya kita juga tidak menjadi pribadi yang gagal. Karena hanya bersama dengan Tuhan, hanya mendengarkan apa yang diperkatakan Tuhan, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang menikmati setiap berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Dan kita meyakini ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan akan mendengar setiap apa yang menjadi keluhan kita, setiap apa yang menjadi tetesan air mata kita, asal kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat, sekalipun singkat, saya yakin bahwa semua kita tidak mau gagal. Nah, semua kita ingin menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Maka daripada itu, libatkan Tuhan dalam segala hal. Jangan kita merasa terlalu percaya diri dengan apa yang kita miliki. Dan jangan juga kita menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan suara Tuhan melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, melalui membacakan firman Tuhan, bahkan nasihat dari hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang dekat dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, karena waktunya sudah hampir 40 menit, jadi mohon untuk leave sebentar, lalu nanti akan join kembali di user ataupun ID dan password yang sama. Jadi mohon menunggu ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, mari kita melanjutkan kita dengan doa firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jika pada malam hari ini tetap ada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami di masa-masa saat ini, masa-masa sulit, kami tetap mau mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, langkah pribadi yang menganggap semuanya bisa berjalan tanpa Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan. Saat ini juga mau secara khusus untuk anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang saat ini mengikuti ibadah Beston dari sektor 1 sampai 5. Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati segala apa yang mereka kerjakan, berkati segala usaha mereka yang mungkin saat ini terus mereka gumulkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang secara khusus ada di gereja kami. Biarlah Engkau terus berkati tiap Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami kondisi yang kurang sehat,
ataupun sakit yang sedang berlah sesuatu dalam mereka. Kami rindu kehadiran-Mu senantiasa ada di tengah-tengah mereka. Dan sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, biarlah mereka juga, bahkan kami semua juga senantiasa menghadirkan Tuhan, supaya kami terus belajar, melihat segala sesuatu dalam rencana Tuhan, dan kami juga tetap menikmati segala berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan segala jalan keluar untuk setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Kami juga terus berlah kondisi yang saat ini sedang menimpa kehidupan bangsa kami, dunia. Pandemik yang saat ini belum juga ada jalan keluar yang masih terus diperjuangkan untuk dari pandemik ini. Kami juga tetap berdoa. Biarlah Tuhan terus meneguhkan hati setiap anak-anak Tuhan untuk terus pada Tuhan. Dan kami juga terus melibatkan Tuhan. Kami terus memandang kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang akan memampukan kami melewati masa-masa sulit ini, Tuhan. Dan kami tidak mau gagal hanya karena tekanan demi tekanan yang kami alami. Tetapi kami mempercayakan hidup kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Gawi. Sekali lagi hamba menyerahkan setiap keluarga lepas keluarga yang mengikuti ibadah Beston maupun keluarga lepas keluarga yang belum bersama dengan kami pada malam hari ini. Nyatakan Tuhan, lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan tetap ada di atas mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Biarlah Engkau yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Evangelis Tuti Setiawati, biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan dapat mengingatkan kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Segera menutup ibadah kita pada malam hari ini, tapi sebelumnya kami mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk memberikan persembahan dan dapat dikumpulkan atau diberikan kepada bendahara pada hari Minggu. Kami tunggu untuk Bapak Ibu semua untuk dapat memberikan persembahan. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mengangkat satu pujian. Tuhan Kau berikan cinta. Dan akan ditutup doakan oleh Bapak Pendeta Triadi. Tuhan Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Perbuatan tanganmu warnai hati hidupku bersamamu. Kau Allah perlindungan hidup, kekuatanmu, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada bagiku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kebenaran, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cinta-Mu bagiku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kembali kami bersyukur pada malam hari ini boleh memuji memuliakan Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan firman. Biarlah ibadah kami malam hari ini di hadapan Tuhan, semua boleh merasakan pimpinan Tuhan melalui
Terima kasih untuk jemaatmu juga yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkati lipat kali ganda dalam kerjaan kehidupan mereka tiap-tiap hari. Hari ini kami mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan terus pimpin, berkati, bahkan sepanjang malam yang melalui Tuhan memberkati dengan istirahat baik, Tuhan pulihkan setiap keletihan tubuh jasmani kami. Ganti dengan kekuatan yang baru yang berasal dari pagi kami boleh bangun kembali diberkati. Bapak Ibu kasih Tuhan, hatimu kepadanya, bawa dan lakukanlah firman malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan melalui Roh Kudus, biarlah terus menolong memberkati jemaat Tuhan mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus. Nyala deh. Ibadah yang akan datang 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang untuk bersama-sama tetap bersama dalam ibadah online. Terima kasih untuk semua keluarga yang sudah bergabung bersama dalam ibadah Beston pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan saya percaya Bapak Ibu akan semangat untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan bersama dengan Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, Bapak Ibu jangan ditutup dulu. Ada pesan dari ketua sektor kita yang ada di sini, katanya foto dulu. Silakan Ibu Eta. Bu Eta, Kak Febri, silakan masuk. Kak sini aja. Biar mereka tahu Kak Eta ada di sini. Oh, iya oke. Ya. Eta yang pimpin. Oke. Bapak Ibu, videonya tolong dibuka ya. Video mau buka, Dik? Sudah. Buka Ibu videonya. Sudah apa belum? Sudah. Kata sudah kata. Tante Tante yang duduk, nah kita Tante Meti. ya. Tolong Tante Meti. Videonya dibuka video. Sudah. Dihitung. Ya, tunggu ya. Nanti Keta yang hitung.
FCTI oke. Jason belum masuk, Jason. Tenge mana videonya Tenge? Diem mau kamu. Belum kan ini? Sudah. Dengan RCTI Ra. Habis ini Ulangi. Jason jangan goyang-goyang ya. Ayo, foto. Ayo cepat. Ayo Lagi. Ya cepat. Ini selamanya nangis. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Febri.